Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau menghimpunkan kami di dunia kedua yang Engkau ciptakan, dunia digital, untuk kami beribadah kepada Tuhan di dalam minggu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenanan Tuhan bagi setiap kami di tempat kami masing-masing, sendiri atau bersama keluarga. Terlebih ketika kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus membuka hati kami. Bahkan Roh Kudus sanggup melunakkan hati-hati yang keras sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Tuhan kuasai diri kami, hati kami, seisi ruangan tempat kami pakai, dan setiap benda mati yang kami pakai untuk bakti kami kepada Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab Dia sudah lakukan
Bacaan kedua dari surat 2 Tesalonika, pasal yang ketiga ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal ke-21 ayat ke-5 hingga ayat ke-19. Lukas pasal ke-21 ayat ke-5 hingga ayat ke-19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu,
dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan, dan kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian pembacaan Injil. Berbahagialah mereka yang mendengar serta melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun berada. Ada banyak bencana yang terjadi belakangan ini. Baik bencana alam, bencana sosial maupun juga bencana kemanusiaan. Bahkan pandemi yang kita alami selama bertahun-tahun sampai saat ini termasuk bencana di dalam skala yang besar dan global karena dialami oleh seluruh penduduk di penjuru dunia. Tentu kita prihatin di dalamnya. Bahkan tidak sedikit yang menderita ketika bencana itu menimpa diri kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita. Beberapa orang di balik bencana itu bisa berefleksi atasnya, yang sekaligus semakin membuat kita semakin waspada atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan-pertanyaan tentang dari mana asalnya bencana itu. Karena ada banyak sesuatu yang disebut bencana, namun sebenarnya itu adalah peristiwa alam yang terjadi secara alamiah. Contohnya erupsi gunung berapi misalnya. Lalu tidak sedikit juga bencana juga disebabkan oleh ulah manusianya sendiri. Stadion Kanjuruhan Malang yang memakan korban. Atau di luar Halloween Itaewon makan ratusan korban. Atau jangan-jangan juga kita ambil bagian atas bencana yang terjadi. Entah itu banjir dan lain sebagainya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang memahami bahwa bencana itu datang karena hukuman dari Tuhan. Yang terjadi seringkali menimbulkan spekulasi teologis di masyarakat, apalagi ketika bencana itu dibalut dengan urusan agama. Yang membuat penganutnya terjebak dalam perangkap entah itu mereka mengkambing hitamkan korban bencana sendiri yang tidak taat kepada Tuhan, atau justru menyalahkan Tuhan yang dianggap sebagai pihak yang punya kuasa untuk menghukum hamba-hambanya yang berdosa. Namun sekali lagi apapun juga pemahamannya, itu semua seharusnya membuat manusia lebih waspada. Lalu apa kaitannya antara bencana dengan akhir zaman? Dalam bacaan Injil yang kita baca, jelas bahwa suatu bencana bagi orang Yahudi ketika Yesus bernubuat
bahwa bait Allah Yerusalem akan runtuh. Bencana besar. Bayangkan bait Allah yang begitu megah menjadi kebanggaan orang Yahudi saat itu. Bait Allah yang di zaman Yesus yang kembali dibangun pada zaman Nabi Esra lalu direnovasi oleh Raja Herodes. Kemegahan bait Allah membuat setiap mata terkagum melihatnya. Selain luasnya, dia juga dilapisi batu-batu lempengan emas yang mengisi seluruh bangunan sehingga sinar tersorot di situ. Bait Allah yang memantulkan cahaya keemasan kalau digambarkan menyilaukan mata, inilah yang menjadi kebanggaan orang Yahudi. Dan apa jadinya kalau diruntuhkan? Bencana. Ketika orang-orang tergambar beberapa orang berbicara di ayat yang kelima tentang bait Allah dan mereka tergiur atas kemegahannya. Kemudian Yesus berkata di ayat yang keenam, apabila akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkannya. Ini membuat mereka berpikir, wah kalau sampai bait Allah ini runtuh, ini bukan cuma sekedar bencana, tapi sudah mau akhir zaman, pikir mereka. Sehingga mereka bertanya, guru, bila manakah itu terjadi? Apakah tanda-tandanya? Namun di situ sekali lagi Yesus mengingatkan, waspadalah. Waspadalah, akan muncul ada banyak penyesatan yang memakai nama dia, mengaku-ngaku sebagai juru selamat dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Ada peperangan, pemberontakan di mana-mana dan semuanya harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti, Yesus mengatakan, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Artinya apa? Artinya Yesus tidak melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai akhir zaman, melainkan sebagai ciri-ciri menuju akhir zaman itu sendiri. Bait Allah diruntuhkan bukanlah akhir zaman seperti yang diperkirakan murid-murid. Dan Yesus mau murid-murid waspada. Akan ada banyak penyesat-penyesat. Waspada atas hal-hal yang disebut bencana oleh mereka tadi. Dan menyikapinya sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Justru disitulah Yesus berkata, tetaplah bersaksi. Dan untuk sebuah kewaspadaan itu, ketika Tuhan Yesus berkata waspadalah, untuk sebuah kewaspadaan itu dibutuhkan yang namanya ketetapan hati. Di ayat ke-14 dikatakan, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Untuk menyikapi segala hal-hal yang tidak terhindarkan, bencana yang ada di sekitar kita, Tuhan minta kita waspada dan memiliki ketetapan hati. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Ketetapan hati itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri, menerima imbalan yang kita mau terima di depan mata untuk mendapatkan sesuatu di kemudian hari yang lebih baik. Misalnya Bapak Ibu,
Anak saya namanya JJ. JJ suka sekali makan jelly. Lalu suatu hari JJ ditawari oleh papahnya, JJ, kamu mau 1 jelly hari ini atau 2 jelly tapi dapatnya besok? Mana yang JJ pilih? Kalau Bapak Ibu ditawarin, mana yang Bapak Ibu pilih? Jelas JJ pilih 1 jelly hari ini. Besok ya urusan besok mungkin pikirnya. Bisa minta lagi ke papanya. Tetapi karena selain dia suka dengan jelly itu, dia pilih 1 jelly hari ini besar kemungkinan karena dia tidak mau menunggu imbalan. Maunya dapat sekarang imbalannya. Karena untuk menunggu besok, butuh yang namanya ketetapan hati. Dan manusia sering terdesak oleh hasrat menerima imbalan yang ada di depan matanya sekarang. Apalagi ketika mereka ada di dalam kesulitan, pergumulan, persoalan. Terhimpit. Kapan Tuhan ini jalan keluarnya? Ingin sesuatu yang instan. Tuhan melepaskan kita dari persoalan pergumulan. Dan seringkali kita tidak memiliki ketetapan hati. Karena ketika imbalannya masih jauh di waktu mendatang, bahkan kita tidak tahu kapan waktunya tiba, kapan masalah kita berakhir, sebagian dari kita tidak memiliki ketetapan hati untuk menjalankannya. Nah, ada perbedaan antara orang yang langsung memilih untuk menerima imbalan yang ada di depan mata dengan orang yang bersedia menunggu untuk mendapat imbalan yang lebih baik di waktu mendatang. Di dalam buku yang berjudul Habits dari Fumio Sasaki, di situ ada seorang psikolog yang membuat sebuah penelitian bernama uji marshmallow. Penelitian ini dilakukan pada anak-anak usia 4-5 tahun di sebuah TK Pink University of Stanford tahun 60-an. Mula-mula anak-anak disuruh untuk memilih mana yang mereka paling suka antara makanan biskuit atau pretzel, roti Eropa, atau marshmallow. Dan ketika semuanya ditawari, mereka sepakat untuk memilih marshmallow. Lalu Bapak Ibu percobaannya, mereka boleh makan marshmallow yang ada di depan mata mereka. Saat itu juga mereka dapat 1. Atau mereka tidak memakan marshmallow itu dan menunggu maksimal 20 menit sampai si penelitinya kembali kepada anak-anak. Dan anak-anak yang bisa menunggu bertahan dapat 2 marshmallow. Ada bel di depan mata mereka yang mereka boleh bisa tekan kalau anak-anak tidak sabar menunggu. Dan boleh langsung memakannya, gak apa-apa. Gak ada hukuman juga. Yang gak mau menunggu ya sudah makan. Tapi 2 marshmallow akan mereka dapatkan sebagai hadiah jika anak-anak dapat menahan diri sampai si peneliti itu datang. Yang terpenting dari uji marshmallow ini adalah mereka diajar untuk menahan diri, memiliki ketetapan hati untuk tidak tergoda dari imbalan yang ada di depan mata mereka untuk mendapatkan imbalan yang mereka tahu lebih besar di waktu mendatang kalau mereka mampu sanggup untuk menunggu. Beberapa anak terlihat mulai mengendus-ngendus wanginya marshmallow itu. Beberapa lagi
mulai mencolek-colek. Lalu ada tepung gula yang ada di jari mereka, mulai mereka jilat-jilat. Akhirnya mereka yang melakukan itu tidak berhasil menahan diri dan segera memakannya. Mereka hanya sanggup paling lama 7 menit. Habis itu 2/3 dari anak-anak itu tidak tahan lagi menunggu lebih lama. Dan sisanya sanggup menunggu, sanggup menahan diri, memiliki ketetapan hati. Tidak sampai 20 menit penelitinya datang dan mereka mendapatkan 2 marshmallow yang boleh mereka makan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata penelitiannya tidak berhenti sampai situ. 15 tahun kemudian ada penelitian lanjutan kepada anak-anak yang sama yang sudah ketika mereka sudah beranjak dewasa. Dan hasil penelitiannya begitu mengejutkan. Dikatakan yang pertama, anak-anak yang sanggup menunggu lebih lama saat uji marshmallow, yang memiliki keteguhan, ketetapan hati, mereka anak-anak yang mendapat hasil ujian standar masuk di perguruan tinggi di Amerika Serikat lebih baik nilainya daripada mereka-mereka yang tidak sanggup untuk menunggu. Itu secara akademis. Yang kedua, anak-anak yang memiliki ketetapan hati untuk menahan diri, menunggu untuk mendapatkan imbalan di kemudian hari, yaitu 2 marshmallow, mereka menjadi anak-anak yang disukai teman-temannya dan lebih disukai oleh gurunya. Relasi masa remaja mereka jadi lebih baik karena mereka punya nilai kesabaran yang tinggi. Mereka tidak terburu-buru memutuskan sesuatu. Mereka memiliki ketetapan hati. Dan mereka ini mendapat pekerjaan yang lebih layak dengan gaji yang lebih besar. Itu secara relasi dan sosial. Yang ketiga, secara kesehatan mereka yang memiliki ketetapan hati untuk menunggu imbalan, tidak tergiur dengan imbalan yang ada di depan mereka, mereka yang tidak berpotensi mengalami obesitas. Bahkan kecil sekali resiko mereka tergoda menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Kuncinya, milikilah ketetapan hati. Mereka terhindar dari bencana kehidupan mereka yang menakutkan, yang tidak terelakkan. Dan dengan ketetapan hati itu, penting untuk manusia terbebas dari bencana yang dihadapi dalam hidupnya. Dari pergumulan persoalan. Karena seseorang yang tidak punya ketetapan hati, sangat mudah untuk seseorang itu menanggalkan imannya. Hanya karena tidak mampu menunggu. Hanya karena tidak mendapatkan imbalan yang mereka inginkan pada hari ini. Sekarang ini. Ada banyak tawaran-tawaran untuk menanggalkan iman kekristenan kita. Untuk meninggalkan Tuhan. Di masa-masa sekarang ini. Di banyaknya bencana yang terjadi.
Di tengah-tengah kesusahan, bahkan resesi ke depan, dan seseorang yang tidak punya ketetapan hati akan lebih memilih jalur instan yang ditawarkan dunia hanya karena tidak sanggup untuk menunggu imbalan yang akan diterimanya ketika mereka berhasil untuk melalui bencana. Dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ada banyak yang kecewa dengan Tuhan. Mereka-mereka yang putus asa, hilang harapan, berencana mengakhiri hidupnya. Mereka-mereka yang menjadi korban salah satu bencana yang banyak terjadi belakangan ini. Maka ingatlah firman Tuhan, bahwa setiap bencana yang hadir di dalam hidup kita, biarlah membuat kita tetap bersaksi akan kebaikan Tuhan. Dan kita bisa menjalaninya dengan penuh ketetapan hati. Sambil kita merasakan ketika Tuhan berkata persis di depan telinga kita. Di ayat 18 dikatakan, anakku, tidak sehelai rambut di kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan. Kalau kamu memiliki ketetapan hati, kalau kamu sanggup menunggu untuk tidak mendapatkan atau belum mendapatkan imbalan sekarang atas segala pergumulan persoalan dan mampu untuk menunggu imbalan yang menanti di depan sana dengan setia. Dan siapapun yang memiliki ketetapan hati, yang mampu untuk bertahan dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Maka waspadalah dan bertahanlah. Amin. Saat hening untuk kita sejenak.